Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dawam Ardansyah, NIM 1120086, jurusan Hukum Keluarga Islam, kelas C, Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya akan mempresentasikan 3 materi fikih siyasah, yaitu siyasah dauliyah, siyasah dusturiyah, dan siyasah maliyah. Yang pertama ialah siyasah dauliyah. Siyasah dauliyah bermakna tentang daulat kerajaan atau kekuasaan wewenang, sedangkan siyasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurusi masalah kaum zimmi, perbedaan agama, akad timbal balik, dan sepihak dengan kaum zimmi, hudud dan kisos, atau dapat dikatakan yang mengatur hubungan atau antar negara atau politik hukum internasional. Dasar-dasar siyasah dauliyah. Yang pertama ialah kesatuan umat manusia. Meskipun manusia ini berbeda suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air, bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama-sama bertempat tinggal di muka bumi ini, sama-sama mengharapkan hidup bahagia dan sama-sama dari Adam. Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan di antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangannya masing-masing. Al-adalah atau keadilan. Ajaran Islam mewajibkan penegak keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun. Kita wajib bertindak adil. Banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang keadilan. Al-musawah atau persamaan. Manusia memiliki hal-hal kemanusiaan yang sama. Untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak, mempersamakan manusia di hadapan hukum. Dengan demikian, setiap manusia adalah subjek hukum, penanggung hak dan kewajiban yang sama. Karamah insaniyah atau kehormatan manusia. Kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya. Kehormatan manusia berkembang menjadi kehormatan terhadap satu kaum dan komunitas, dan bisa dikembangkan menjadi suatu kehormatan suatu bangsa atau negara. Tasamuh atau toleransi. Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik. Penolakan dengan lebih baik ini akan menimbulkan persahabatan bila dilakukan pada tempatnya. Setidaknya akan menetralisir ketegangan. Kerjasama kemanusiaan ialah relasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas. Kerjasama di sini adalah kerjasama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan. Kerjasama ini diperlukan karena ada saling ketergantungan, baik antar individu maupun antar negara di dunia ini. Kemerdekaan atau al-hurriyah, kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri sendiri, pengaruh hawa nafsu, serta mengendalikan di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat, perilaku moral yang baik atau akhlakul karimah. Akhlakul karimah merupakan dasar moral di dalam hubungan antar manusia, antar umat, dan antar bangsa di dunia ini. Selain itu, prinsip ini juga diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi, termasuk flora dan fauna. Pada masa Islam, kekuatan sosial politik Islam pada masa kurang lebih 700 tahun Islam pernah berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi Timur di Damaskus, Mesir, sampai Andalusia. Di beberapa kota berdiri
beberapa perguruan tinggi, yaitu di Andalusia, Cordoba, Mesir, dan Baghdad sekalipun. Para mahasiswa bukan saja orang Islam, tetapi juga orang Kristen, yaitu anak-anak dari bangsawan dari pelosok-pelosok Eropa yang jauh. Selain itu, di dunia Islam juga memiliki tokoh internasional. Yang paling terkenal adalah Muhammad bin Hasan al-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah dan guru Imam Syafi'i. Al-Syaibani mengarang buku yang berjudul Al-Syiar Al-Kabir. Di dalam kitabnya itu, Al-Syaibani berbicara antara lain tentang status orang asing dan para duta besar, pembagian dunia menjadi negeri yang damai, negeri yang netral, dan negeri yang menyerang. Wajibnya menepati perjanjian yang disepakati, etika di dalam peperangan, hal-hal dan yang berhubungan dengan hukum perdata internasional dan lain-lainnya. Ali Mansur berpendapat bahwa hukum Islam besar pengaruhnya terhadap hukum internasional. Materi yang ketiga adalah siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah merupakan bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, legislasi atau bagaimana cara perumusan perundang-undangan, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk kebutuhan manusia. Permasalahan ini di dalam fikih siasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fikih siasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ehwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan relasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Ruang lingkup dan kajian sisi dari kajian siasah dusturiyah. Fikih siasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah persoalan dan ruang lingkup pembahasan, persoalan imamah dan hak kewajibannya, persoalan rakyat, status rakyat dan hak-haknya dan hak-hak rakyat, persoalan baiat, persoalan waliul ahdi, persoalan perwakilan, persoalan ahlul ahli wal akdi, persoalan wizarah dan perbandingannya. Persoalan fikih siasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok. Pertama, dalil-dalil quli, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqsidu syariah dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil quli menjadi unsur dinamistor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama meskipun tidak seluruhnya. Imamah, hak dan kewajibannya. Al-Mawardi mentarifkan bahwa imamah adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Pendapat lain dikemukakan oleh Yusuf Musa dengan mensetir pendapat Ibnu Khaldun, menjelaskan bahwa khalifah atau imamah adalah yang membawa atau memimpin masyarakat sesuai dengan kehendak agama dan memenuhi kemaslahatan akhirat dan dunianya yang kembali kepada keakhiratan itu. Karenanya al-ikhwal keduniaan kembali. Dan materi yang ketiga yaitu fikih siasah
maliyah ya. Siasah maliyah secara etimologi ialah siasah maliyah, politik ilmu keuangan. Sedangkan secara terminologi siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya, yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut. Sumber-sumber keuangan mengenai sumber-sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa perbedaan pendapat. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya Asyiasatus Syariah atau Fi Islahir Ra'i war Ra'iyah atau pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara, menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu satu zakat, yang kedua harta rampasan perang. Sedangkan pendapat Muhammad Rashid Ridho dalam bukunya Al-Wahyu Al-Muhammadi atau Wahyu Ilahi kepada Muhammad menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah, ditambahkannya jizyah atau pemberian yang didapatkan dari golongan minoritas atau non-muslim sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan kemaslahatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak asasi mereka. Lain halnya dengan Yusuf Hardawi. Ia menyatakan selain hal-hal di atas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Karena jika hanya ada 3 macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin akan membiayai semua kegiatan negara yang makin hari makin luas dan besar. Pengertiannya itu zakat. Zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemilik yang memiliki persyaratan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan jenis-jenis harta benda yang dapat dizakati ialah 1. Harta benda simpanan, 2. Peternakan, 3. Pertanian, 4. Pertambangan, 5. Perikanan, 6. Perdagangan, 7. Profesi, 8. Saham dan obligasi. Harta rampasan perang. Harta rampasan perang yang dimaksud adalah harta rampasan perang mempunyai 4 komponen. Yang pertama yaitu salab atau alat perlengkapan perang, ghanimah atau alat perang selain salab yang benda hidup atau bergerak atau benda mati. Yang ketiga al-fa'i atau peti. Pengeluaran dan belanja negara, tujuan dasar dari pengeluaran keuangan negara adalah untuk memberikan kepada yang berhak, tidak mencegah dari yang berhak, dan bisa mencegah dari yang batil. Tujuan-tujuan ini bisa dijelaskan pengeluaran hendaknya kepada yang berhak. Ini merupakan tujuan terpenting dalam pengeluaran keuangan negara. Telah diketahui bahwa negara tempat pengeluaran negara yang telah ditentukan oleh syariat dan menyerahkan pengeluaran pemasukan lain kepada ijtihad pemerintah. Melindungi sumber-sumber keuangan dari pejabat. Penyalahgunaan jabatan merupakan cara yang paling berbahaya untuk menguasai sumber keuangan karena bisa memanfaatkan kekuasaannya.
memanfaatkan pangkatnya atau memanfaatkan kekuatannya untuk memanfaatkan harta rakyat yang bukan menjadi milik pribadinya, menyampaikan hak kepada orangnya, sebagaimana sahabat Umar radhiyallahu anhu yang selalu mengawasi jalannya pengeluaran agar tidak dikeluarkan kepada orang yang bukan menjadi haknya. Umar juga mengawasi pengeluaran agar orang yang berhak tidak terhalang untuk mendapatkan haknya. Ekonomis dalam pengeluaran. Sedang-sedang saja. Dalam berinfak merupakan salah satu sifat umat Islam baik individu atau golongan. Keadilan distribusi. Di antara tujuan dari pengawasan pengeluaran keuangan negara adalah untuk mencegah apa yang bisa mempengaruhi keadilan distribusi, mewujudkan ketercukupan. Para pengawasan adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran bisa mewujudkan ketercukupan, sebagaimana sahabat Umar radhiyallahu anhu memerintahkan orang yang mempunyai kelapangan untuk bersedekah dengan memberikan apa yang bisa mencukupi orang-orang fakir. Dengan kata lain, apabila kalian memberi, maka buatlah mereka cukup. Siasah maliyah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyanyiakannya. Dalam siasah maliyah ada pemasukan, pengeluaran, keuangan negara, dan pemasukan keuangan negara. Antara lain ialah zakat, harta rampasan perang, jizyah, pajak. Sedangkan pengeluaran keuangan negara harus tepat sasaran supaya tidak disalahgunakan oleh pejabat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.